A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Mana tepuk tangannya ibu-ibu semuanya, Masya Allah, senang banget ya. Saya mau nanya nih sebelumnya sama ibu-ibu. Bu, kesel nggak Bu kalau punya suami suka milih-milih Bu? Apalagi milih-milih makanan ya Bu ya. Hari ini makan apa, besok makan apa, lusa makan apa, tapi duit belanja nggak ditambah-tambahin Bu. Mintanya doang ya. Ini istri-istri ini perjuangannya luar biasa nih. Ya kan, buku resep semua dikumpulin ya kan. Tapi gak ada yang dibikin. Tapi gak gitu juga. Maksudnya ini adalah perjuangan seorang istri yang serba salah kadang-kadang menghadapi suami-suaminya yang ini suka milih-milih. Nih contoh kecilnya adalah makanan. Tema hari ini akan kita bahas adalah suami-suami pemilih. Tuh 2, 3. Suami-suami pemilih. Ada yang suaminya pemilih, angkat tangan Bu. Malu ya, takut diomelin. Ya angkat tangan yang udah senior di sebelah sini Bu. Alhamdulillah, Masya Allah. Nih yang pertama langsung aja kita dengarkan tausiah dari Ustadz Maulana nih. Ustadz Maulana mau izin waktunya Pak Ustadz. Pak Ustadz mau izin. Nih ibu-ibu udah melototin saya semua nih. Karena suaminya pemilih cuma mereka gak berani ngomong. Sebenarnya wajar gak sih jika seorang suami itu terlalu pemilih Pak Ustadz? Mau izin waktunya, silakan Pak Ustadz. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah seluruh sekalian alam. Bersyukurlah kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang alhamdulillah tanggal 23 Rajab hari ini, insyaallah sejumat lagi lah kita akan ketemu dengan bulan Sa'ban. Yang artinya insyaallah tinggal 5 Jumat lagi ketemu dengan bulan suci Ramadan. Makanya banyak kita lihat banyak orang yang pilih-pilih. Ibu kalau buka puasa pilih-pilih enggak? Pilih. Kalau suami milih-milih enggak? Milih-milih lah. Pasti suaminya milih-milih. Kenapa ibu milih-milih? Karena suaminya juga ikut milih-milih. Karena atas pilihan suaminya, makanya wanita harus cerdas. Betul? Ketahuilah. Laki-laki pemilih karena dia memang memilih. Yang menikah siapa Bu? Laki-laki. Yang dinikahi perempuan. Kalau begitu karena ibu terpilih dari sekian banyak wanita, ibulah yang terpilih. Ibu sudah punya suami? Udah meninggal. Tapi kan udah pernah. Berarti ibu sudah terpilih. Cici. Artinya ini bentuk pilihan luar biasa kalau ibu sudah dipilih. Kalau ibu sudah dipilih, perbaikilah. Dari sekian banyak wanita, makanya perlakukanlah suaminya dengan baik. Karena taati suamimu, maka surga bagimu. Taati suamimu, karena surga bagimu. Karena bentuk kewajiban sosok wanita dengan cara mentaati suami. Kalau suami pemilih, jelas jangankan suami, ibu aja juga pemilih kan. Yang lama di mall siapa? Yang lama di pasar siapa? Kenapa? Milih-milih. Sudah pilih harga, mau cari harga murah, kualitas tinggi. Apalagi surga atau neraka sosok seorang wanita atau istri sebagai suatu perhitungan baik buruknya seseorang dilihat dari perlakuannya terhadap suaminya. Makanya ada 3 penyebab wanita masuk neraka gara-gara mulutnya. Apalagi karena pakaiannya. Karena apanya? Tidak bersyukur atas suaminya, tidak melihat kebaikan suaminya. Kemudian yang ketiga, mudah-mudahan ini buat wanita-wanita yang sedang dalam pilihan, buat wanita yang lagi repot karena suaminya pemilih, maka kedudukan hak suami itu sudah jelas. Karena suami sudah melakukan kewajibannya memberi nafkah. Kalau begitu, berikanlah atas apapun yang dipilih suami. Papa mau apa? Besok mau dimasakin apa lagi? Terserah kamu, Mak. Yang penting enak. Itu kan namanya masakan rumah. Masakan rumah begitu, enak tidak enak, pasti enak.
Karena dibuatnya dengan hati, dengan cinta. Ih, apalagi ini bentuk bakti sosok istri kepada suami. Kata bakti ini sudah tidak ternilai lagi. Beda dengan balas jasa. Birrul walidain, berbuat baik, baktinya itu luar biasa. Mohon maaf, takkan bisa ternilai. Makanya sosok istri melihat suaminya pemilih gampang, karena wanita laki-laki memang begitu, pilih-pilih. Kalau begitu, janganlah engkau melakukan sesuatu tanpa seizin suami. Jangan, karena suami kadang-kala tidak ngomong, tapi dia tidak suka itu. Diam, tapi sebenarnya tidak suka itu. Beda dengan wanita, kalau tidak suka, jangan gitu. Tapi laki-laki kadang-kadang diam. Nungguin istrinya berjam-jam di mall. Ibu pernah merasa nggak? Enak nggak pergi ke pasar ditemani suami atau tidak pakai suami? Kenapa, Bu? Ah? Enakan Alasannya kenapa? Oh, bebas. Gitulah. Kalau begitu tolong kepada semuanya, ada namanya bila suami terjadi keterlibatan mau milih sendiri, maka perlakukanlah suami, berikan atas apapun yang dia minta, tapi sepanjang tidak merusak ibu. Aku suka loh kalau mama tidak pakai jilbab. Jangan. Maaf Pak, engkau melawan syariat Allah. Cie. Karena auratku ini hanya untukmu. Akhirnya, ingat ya, tidak ada manusia yang sempurna. Kalau begitu, kadangkala ibu boleh memberikan masukan. Kakak, pakai apa? Panggil, kalau istri saya kan panggil kakak sama saya. Kalau lagi ada masalah, bukan kakak yang dipanggil, kakak. Oh, berarti lagi enak ini. Tapi kalau abahnya Naura, oh aman-aman. Tapi kalau Ustadz Maulana, wah berin. Pasti ada lagi ngambek ini. Jadi kentara itu. Ketahuan dari cara manggilnya Cara ya Ustaz ya. manggilnya. Tapi intinya sebenarnya kalau bicara masalah orang pemilih itu, suami pemilih itu fitrah, wajar ya Pak karena Ustadz ya. memang laki-laki memilihmu. Betul. Wajar. Kalau nggak memilih gimana memilih ibu? Cie, ya Bu ya. Ya alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz. Tepuk tangan dong buat Ustadz Maulana. Kalau ibu-ibu tadi saya dengar, giliran ke pasar senang nggak pakai suami Bu ya. Enakan mana? Enakan ada suami atau enggak kalau ke pasar? Enakan enggak. Coba kalau di rumah enakan ada suami apa nggak ada suami Bu? Ya bisa aja Ibu. Masa enakan nggak ada lagi? Enaknya. Enakan ada katanya kalau di rumah. Ini Masya Allah luar biasa nih. Nih buat jamaah yang di rumah nih, langsung aja kita lanjutkan lagi nih. Ustazah Lulu, coba kita tanya dari sisi wanita. Ustazah Lulu, kalau Ustazah Lulu suaminya pemilih nggak Ustazah Lulu? Enggak sih. Hah, makan nggak suka milih? Dipelototin gitu ya, Bang, makan Bang. Nih istrinya galak nih katanya nih. Enggak, kadang nyinggungnya halus. Nyinggungnya halus. Ini beli garam di mana ya? Kok asin banget? Ntar lain kali belinya di agak jauhan ya. Ya Allah Bang, tahu itu berarti keasinan. Sekarang kita gini nih, Iya. pengen tahu juga tentang aja apa aja sih sebenarnya ciri-ciri suami yang terlalu pemilih, biar kita makin jelas nih. Silakan, mohon izin waktunya. Ya, terima kasih Kakak. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah, Ibu sehat semuanya? Ya Allah, sehat semuanya Bu. Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa membeli nanas. Itu bunga-bunga seragam baru udah pada lunas. Udah ya? Masya Allah, sehat semuanya. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur dalam berkah. Subhanallah. Pemilih. Ini adalah cakep banget temanya tentang pemilih. Kalau misalnya laki-laki yang milih bagaimana? Sedangkan kalau perempuan milih baju cakep. Anak-anak milih pendidikan bagus. Tapi maaf, ketika suami pemilih, adakah efek buruknya? Bagaimana kerugiannya? Yang pertama, tidak bersyukur. Bu, ibu-ibu, kira-kira saya tanya sama yang di belakang. Pernah nggak bapak marah kalau ibu lagi masak? Gimana ceritanya Ibu? Kira-kira masakannya nggak enak nih, tapi dibilang secara jujur atau enggak Bunda? Jujur ya Allah, jujur, katanya tiada dusta di antara kita. Mama, masakannya enak banget Mah, cuma maaf ya Mah ya, ini agak kepedesan, masih bagus begitu.
Cuma maaf Bunda, kita berkaca kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana ketika Rasulullah pulang dakwah, kemudian disediakan minuman oleh Sayyidatina Aisyah. Silahkan minum ya Rasulullah, abang silahkan minum, ayang beb, honey bunny sweetie baby, minum. Bismillah diminum, ternyata maaf Bunda, Rasulullah berkata, ya Humairah, enak ya jadi pengantin baru dulu, makan berdua, minum berdua, jalan berdua. Sekarang abang pengen minum berdua, sekarang abang udah, coba Neng minum. Bismillah, gelek-gelek, ketika diminum ternyata asin. Tapi maaf, ini cara menegur yang baik. Rasulullah cara menegurnya tidak hanya benar tapi baik. Ya Allah, ibu maaf, coba entar di rumah bikinin susu, bikinin kopi. Ibu ya, garamnya jangan banyak-banyak, 10 sendok aja. Kira-kira bagaimana Bu? Yang ada disembur gitu ya. Ya Allah, ini tidak bersyukur. Maaf para suami, bersyukur atas kebaikan istri walaupun hanya sedikit, karena itu sedang berproses menuju kebaikan. Kita kan bersyukur memiliki anak, alhamdulillah, subhanallah. Anak kita kadang ada pelajaran yang tidak bisa, maka kita didik, kita bimbing. Bukan berarti kita tidak bersyukur, terus kita mengatakan, aduh si mama, ya Allah. Tapi lewat berkata-kata yang baik dan benar, insya Allah. Kemudian apa lagi? Nah ini yang pentingnya Bunda, banyak mengeluh. Suami yang banyak mengeluh, ya Allah, ini merupakan ciri-ciri suami pemilih. Kenapa? Lihat kerjaan istrinya udah bagus tapi tetap mengeluh. Aduh mama ini gimana sih, ngepelnya nggak bersih. Aduh masaknya nggak enak banget. Ya Allah cuciannya belum bersih. Aduh setrikaannya kurang rapi. Ya Allah mengeluh. Padahal tidak tahu bahwa istri pun juga tugasnya menjadi seorang ibu yang harus mengurus anak. Kemudian juga merapihkan semua ruangan. Kemudian juga mencuci. Banyak tugasnya. Makanya maaf, jangan mengeluh. Ini suami yang hobinya pemilih suka mengeluh. Kemudian apa? Membuat istri sedih. Ibu sedih nggak kalau dikomentarin yang tidak baik? Sedih nggak kalau senang sekali? Allah, si bapak senang hobinya itu senantiasa bilang bahwa ibu ini nggak bagus, ibu ini nggak sesuai dengan saya. Senang nggak Bu seperti itu? Tidak, yang ada sedih. Maka maaf, istri pun juga punya rasa sedih. Kalau istri sedih gimana Bu? Hah? Menangis, ya Allah wanita, ya Allah menangis, dia mah jadi pojokan. Ma kenapa gua nangis tahu, ya Allah, gua kira ngapain, ternyata nangis. Kenapa? Ini rasa sedihnya istri. Kemudian apa? Berdoa kepada Allah, ya Allah, ini suami saya kenapa ya, kok seperti ini ya Allah. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati suami saya. Karena ciri-cirinya yakni membuat istrinya senantiasa sedih. Kemudian apa? Tidak menghargai. Masakan, kemudian pakaian, apapun yang istri lakukan tidak menghargai. Bahkan sampai egois, hanya memikirkan dirinya sendiri. Ibu pengen cantik nggak Bu? Pengen cantik? Bapak sesuai nggak sama pemasukannya? Enggak, ya Allah bagaimana ya? Kita bercermin, maaf suami bercermin, ya Allah saya ingin istri saya cantik. Tapi apakah sudah saya memberikan memang yang layak untuk istri? Saya pingin istri saya ini menjadi yang pintar, yang dalam hal agama. Tapi apakah sudah diberikan ilmu pengetahuan? Harus sesuai dengan apa yang dilakukan. Jangan hanya keinginan tapi kemampuannya tidak. Na'udzubillah min zalik. Nah mudah-mudahan kita semua terhindar dari ciri-ciri istri yang egois, suami yang egois, bahkan suami yang memilih-milih. Na'udzubillah min zalik. Daun saga beli saat, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Ini ciri-ciri jadi jelas ya, kebanyakan kalau suami kebanyakan komplain Bu, protes mulu. Berarti suami itu suami memilih. Ini Masya Allah, ini luar biasa pelajaran banget buat kita. Terima kasih banyak buat Ustazah Lulu. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Ustazah Lulu. Ini alhamdulillah nih. Ini buat jamaah yang di rumah dari tadi penasaran. Hari ini kita kedatangan bintang tamu siapa sih? Bintang tamu kita ini suami istri. Tapi dari tadi saya lihat suaminya doang, istrinya mana ya? Ada Haikal Kamil Bu, tepuk tangan dulu dong Bu. Haikal, istrinya mana? Kan diundangnya berdua. Itu tadi lagi siap-siap di belakang. Oh lagi siap-siap. Bentar, Ane jemput dulu. Oh jemput, coba jemput. Waduh jangan lama-lama ya, kasihan nih. Waduh, udah dijemput cepet banget jemputnya, ya Allah. Sini berdua sini. Ya Allah. Bu ada Tatri, Namira, Nay sama Keici. Tepuk tangan lu dong. Iya kan? Apa kabar mereka berdua nih? Luar biasa ya. Pengantin baru. Belum sebulan. Ya? Masih mantep lah. Bentar, coba. Enak makanan. Bukan kita mau misahin nih, coba kita dulu sebentar. Ibu-ibu di situ patah hati semua. Kenapa begitu? Pas aku datang kan diam. Pas datang Haikal, wah ganteng banget. Pas ada datang istrinya.
Sebentar nih, saya mau nanya ya. Kalau Haikal diem dulu, saya mau nanya sama istrinya. Tantri coba saya mau nanya. Namira, panggilnya apa sih? Namira. Kalau misalnya Haikal ini termasuk laki-laki yang pemilih atau enggak? Alhamdulillah sih udah hampir sebulan enggak sih. Belum. Enggak ya, belum. Jangan sampai ya. Oh, belum. Jangan sampai. Nah, tapi udah pernah belum ada sesuatu yang pada saat ini selama menikah ini sebelum hampir sebulan ini kan biasanya kan udah ada kebiasaan-kebiasaan apa mungkin minta apa, ini disuruh milih ini, milihnya ini, disediain ini minta yang lain. Udah ada belum? Alhamdulillah sampai sekarang belum ada. Oh gitu. Emang nggak ada. Jangan belum kan. Kalau makanannya pilih-pilih nggak? Aduh. Seleranya Tantri sama seleranya Haikal sama nggak? Sama nggak? Kalau saya yang penting ada kecap. Yang penting Sama ada kecap, bawang sama goreng, sambal, udah kenyang. Jadi Ya aku Allah. cuma Yang lain? kecap, sambal sama bawang Ya goreng aja Allah. udah. Oh gitu. Tiap hari makan itu doang. Tiap hari udah pokoknya kasih kecap sambal. Lama-lama puyeng juga saya. Mentang-mentang saya suka. Tapi gini, kalau seandainya nih Haikal nih tipe laki-laki yang pemilih, responnya Tantri gimana ya? Namira gimana? Iya, jujur sih pasti agak kayak agak sedikit bete kali ya. Bete ya? Nah, kayak ya Bete. kok milih ya. Kok pemilih sih gitu ya kan? Kalau aku sih agak sedikit ya kok bete. Kok milih sih udah disiapin ini maunya ini ya agak sedikit bingung juga Agak pasti. sedikit. Udah pokoknya gampang lah. Kalau buat Haikal yang penting ada kecap sama bawang goreng. Iya, yang Tepuk tangan penting dulu dong, Bu, ada bawang buat mereka goreng. berdua. Terima kasih banyak udah mampir di sini. Makasih, Silakan duduk ya. Namira. Silakan duduk Haikal. Ini luar biasa ya kalau kita bicara masalah suami istri yang beda-beda ya Bu ya. Kadang ada orang yang ngadepin suaminya pemilih banget, tapi ada sisi lain orang lagi bilang, enggak suami saya baik-baik aja alhamdulillah. Nah tapi kita perlu tahu juga, karena kalau buat laki-laki pemilih ini, bagaimana caranya istri-istri ini bisa menghadapi suami pemilih tanpa sakit hati ya Bu ya. Karena kalau sakit hati dipendam terus tak bahaya Bu, jadi penyakit. Nauzubillah summa nauzubillah. Nih hari ini kita juga kedatangan Ustadz Abi Maki, tepuk tangan dulu dong Bu. Ustadz Abi, gimana sehat? Alhamdulillah. Ini alhamdulillah mukanya ceria banget hari ini, bahagia Alhamdulillah, banget kayaknya nih. alhamdulillah, Karena tidak alhamdulillah. bahagia, ditemenin istri terus. Luar biasa. Kalau Ustadz Abi termasuk pemilih gak Ustadz Abi nih? Kadang-kadang tapi tidak menyulitkan buat istri apa yang saya pilihkan. Oh gitu. Jadi kalau misalnya pemilih itu sebenarnya kita sebagai laki-laki seperti tadi apa kata Pak Ustadz Maulana ya Ustadz Abi ya. Kalau memang laki-laki itu pada dasarnya memang suka milih-milih ya. Buktinya kita milih yang terbaik yang jadi sekarang istri kita. Cie. Ustadz Abi mau izin boleh maju ke depan nih. Kita mau nanya-nanya juga sama Ustadz Abi nih. Tolong dijelaskan juga nih Ustadz Abi nih. Sebenarnya hal-hal apa aja sih yang menyebabkan seorang suami itu menjadi seorang yang terlalu pemilih Ustadz? Mau izin waktu itu. Tepuk tangan dong buat Ustadz Abi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah, pagi yang sangat indah ini kita membicarakan tentang masalah keluarga kita demi mencapai keluarga sakinah. Sebenarnya sebelum disampaikan tentang apa penyebab suami itu menjadi pemilih, saya ingin sampaikan dari muqaddimah ini sebagai asas ataupun dasarnya. Sesungguhnya yang namanya memilih perempuan atau laki-laki, laki-laki memilih monggo silahkan, tapi tidak menyulitkan bagi pasangannya. Karena apa? Karena Rasulullah pun beberapa kali dalam kehidupannya pilihan. Karena hidup ini memang pilihan, iya. Tapi lihat dalam hadis Rasulullah SAW Sahih Muslim, idza khuyyira, iya, apabila Rasulullah dipilihkan dalam dua hal, maka Rasulullah SAW memilih aisaruhuma ma lam ya'tham. Dia mengambil sesuatu yang lebih mudah selagi sesuatu itu tidak jadi dosa. Itulah Rasulullah. Kalau dipilihkan dua hal, iya, maka Rasulullah akan mengambil yang termudah. Kenapa? Karena memang Rasulullah pada dasarnya tidak mau menyusahkan orang lain. Tidak menyusahkan istrinya, tidak menyusahkan sahabatnya. Itulah Rasulullah. Kalau seorang suami ingin mengikuti daripada Rasulullah SAW, maka kalaupun harus memilih, kalaupun harus menceritakan apa yang diinginkannya adalah pilihlah sesuatu yang dimudahkan oleh istrinya. Apa yang termudah untuk istrinya dikerjakan. Masya Allah. Contoh, Rasulullah ini bukan untuk dirinya saja, bukan untuk istrinya saja, tapi Rasulullah untuk umat. Bayangkan dari 50 waktu sholat menjadi 5. Kenapa? Karena Rasulullah tidak mau susah untuk umatnya. Bayangkan dari tarawih, pertama kali sholat berjamaah, tarawih 2 kali berjamaah, 3 kali berjamaah,
Yang keempat kali hilang, nggak ada di masjid. Para sahabat sudah ngumpul. Loh kenapa ini? Kenapa ini? Pagi-pagi selesai sholat subuh Rasulullah mengatakan ayyuhan nas, buat besok sholatlah taraweh di rumah kalian masing-masing. Kenapa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan khasyitu ala an tufridu alaikum. Aku takut taraweh jadi wajib buat kalian. Kalau jadi wajib pasti berat buat kalian. Kenapa? Karena Rasulullah ini selalu memberikan sesuatu yang mudah buat kita, buat umatnya, bahkan buat istrinya pun sama. Nanti lebih panjang untuk bicara bagaimana Rasulullah ketika Masya Allah indah bersama istri-istrinya ketika menyampaikannya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Satu lagi untuk dikasih contoh. Umar ibn Khattab. Iya, Umar bin Khattab. Ketika seseorang yang sedang berjalan, tiba-tiba orang itu berlari dengan cepat-cepat. Kenapa? Karena orang ini menghajatkan sesuatu yang diinginkan oleh keluarganya. Mungkin sudah menyiapkan makanan, tiba-tiba dia mengatakan, saya nggak suka ini deh. Kalau gitu, ya udah sana beli. Berjalan beli sesuatu yang diinginkannya. Itu kan pilih-pilih. Aku nggak mau ini, ya sudahlah, dia beli. Aku nggak mau ini, ya udah, dia beli. Dia berjalan dengan bergegas, dengan cepat berlalu di depan Umar bin Khattab. Lalu kata Umar bin Khattab mengatakan, ila aina anta dhahib? Kamu mau pergi kemana? Ya Rasulullah, istahaitu syai'. Aku suka membeli sesuatu. Aku hari ini ingin makan sesuatu. Disebutkan misalnya anggur, misalnya daging, misalnya apa. Lalu Umar bin Khattab mengatakan dengan kata-kata tegas, akullama ishtahaita ishtarait. Apakah setiap yang kau inginkan harus kau beli? Memang kalau kau hari ini ingin makan sate, memang kalau tidak makan sate kau mati hari ini? Tidak kadang-kadang. Memang itu kadang-kadang kita ini ada yang namanya penyebab utama. Apa coba? Hawa nafsu yang ada. Apa yang dilihat tidak suka. Apa yang didengar tidak suka. Maka para ulama mengatakan innal aina la tashba' binan nazar. Sesungguhnya mata tidak akan pernah kenyang dengan melihat. Coba pernah kenyang melihat? Tidak pernah. Wa innal udhuna ya la tamli'u bis-sam'i. Telinga pun tidak akan penuh karena mendengar. Coba orang mendengar, aduh udah macet, udah penuh nih. Kenapa? Kebanyakan kata-kata di telinga. Nggak ada. Mata pun, udah capek saya, udah kenyang dengan, tidak. Maka karena mata yang tidak pernah kenyang, karena telinga yang tidak pernah penuh, hawa nafsu ini terkadang melalui mata, melalui telinga, melalui mata, melalui telinga. Seperti itu. Iya. Punten, inilah hal yang dikatakan gara-gara hawa nafsu yang dimiliki oleh seseorang ini, maka pilih-pilih, boleh memilih, tapi pilihlah sesuatu yang memudahkan untuk istrinya. Karena, lihat, punten, memudahkan untuk istri, memudahkan untuk suami, hakikatnya adalah kebahagiaan bagi kedua pihak ini. Jadi kalau seandainya ingin mendapatkan sorga, ketika istrinya menyiapkan makanan, menyiapkan hidangan, suaminya hanya dengan mengatakan, subhanallah, ini Rasulullah. Bukankah kita diperbolehkan berbohong dalam 3 hal? Apa coba? Yang pertama, ketika melawan musuh. Kalau melawan musuh jangan jujur. Ditangkap sama musuhnya. Pasukan kamu berapa? 3.000. Dari mana lawannya? Kanan, kiri. Kok jujur? Nggak boleh dusta. Innal harbal makid. Sesungguhnya yang namanya perang itu tipu daya. Yang kedua, ketika mendamaikan seseorang sedang bertikai. Yang ketiga, untuk istri atau pasangan, suami. Begitu datang, subhanallah ini udah seminggu nasi goreng lagi. Begitu datang mengatakan, subhanallah nasi goreng kamu mah nggak ada duanya. Masya Allah, pokoknya paling top. Begitu datang mengatakan, ini paling yang diinginkan, itulah kata-kata yang terindah. Ini Masya Allah, luar biasa. Jadi intinya gini Pak Ustadz ya, kalau misalnya kita terlalu mengikuti hawa nafsu, ini yang menyebabkan gitu orang-orang jadi terlalu pemilih dan tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Terima kasih banyak Ustadz Abi, tepuk tangan buat Ustadz Abi. Masya Allah, luar biasa ya, senang banget ya. Ini buat jamaah yang di rumah tuh, dengerin ya, ciri-cirinya tadi udah jelas banget. Kenapa kita sebagai laki-laki tuh kadang-kadang suka mengikuti hawa nafsu, jadi suka milih-milih terlalu berlebihan. Nauzubillah summa nauzubillah. Nih buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini siapkan Al-Qurannya, kita akan lanjutkan pembacaan suci Al-Quran kita, surah Al-Baqarah ayat 95 sampai dengan 96. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu ada sebuah lagu yang akan dinyanyikan oleh Nas yang diambil dari kata-katanya dari hadis Rasulullah SAW. Bagaimana teman-teman, Nas sudah siap? Insya Allah. Silahkan. Siap. Hamba
Kembali lagi di Islam itu Indah. Masih di tema kita hari ini adalah suami-suami pemilih. Ini Masya Allah, Alhamdulillah hari ini kita kedatangan bintang tamu. Ada Ustadz Abi Maki, ada Hekal Kamil dan juga Tantri Namira. Tepuk tangan dulu buat semuanya Bu. Masya Allah luar biasa ya. Ini buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah. Sebelum kita melanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran kita, saya mau kasih kesempatan dulu untuk tanya jawab nih, boleh? Yang pertama dari jamaah dulu nih, jamaahnya yang mau nanya sama narasumber kita siapa? Silakan angkat tangannya Bapak Ibu. Silakan. Sebentar, mana ya? Oh, ini dulu yang di depan. Mbak, silakan, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismi dari Majelis Ta'lim At-Taqwa Tajur Bogor. Tepuk tangan dulu dong, Masya Allah dari Tajur Bogor. Silakan Bu Ismi. Ustadz, Ustazah, saya mau bertanya. Tetangga saya suka ada yang curhat kepada saya tentang masalah suaminya. Yang suka pilih-pilih. Apalagi tentang pilih-pilih menu masakan nih. Sampai-sampai teman saya itu suatu hari marah, bertengkar sama suaminya di depan anak-anaknya yang masih kecil. Terus? Pertanyaannya, apakah melawan karena kesal itu dibenarkan jika segala cara sudah tidak bisa lagi? Oh gitu, jadi intinya ini istrinya udah mencoba segala macam cara, ya kan? Sampai akhirnya emosi, emosi kelupaan, ngomel-ngomel depan anaknya ya Bu ya. Ini, coba nih yang dari perempuan dulu, Ustazah dulu, silakan dijawab, silakan. Ya, subhanallah ya, karena memang ini sudah tahapannya mulai dari bicara yang lembut, kemudian sampai akhirnya kok bisa terjadi pertengkaran seperti itu. Yang tidak baik adalah di depan anak-anak, karena pengaruhnya amat sangat buruk untuk anak-anak. Anak-anak masa mereka untuk meniru dan orang tua menjadi role model, menjadi model untuk anaknya sendiri. Kemudian kalaupun tetap wanita harus berkata-kata lembut, kemudian juga diberikan pengertian, maunya seperti apa. Ayang Beb Hani Bani Suti Baby maunya makan apa. Tapi maaf, ya? Dirayu ya, tapi maaf ya. Ini pun harus sesuai dengan kemampuan suami. Betul. Jangan sampai keinginannya besar tapi kemampuannya tidak ada dalam memberikan nafkah. Oh, ini kurang, mau makannya mau makan pizza. Waduh, mau makan spaghetti. Waduh, tapi dananya cuma buat beli perkedel kan 10.000 mintanya makan pizza sama spaghetti. Jangan sembung dalam karet, nggak nyambung Fred gitu ya. Coba dari sisi laki-laki, Ustadz Maulana mau izin Pak Ustadz. Tidak boleh wanita nusus, membangkang. Itu namanya membangkang. Menusuk itu bahaya loh. Kalau nusus itu luar biasa. Karena digolongkan wanita-wanita pembangkang itu insya Allah masuk neraka. Karena tidak boleh. Surganya perempuan ada di laki-laki. Taati suamimu. Wakaratna fi buyutikum. Perempuan itu bagusnya ada di rumah. Tidak menolak permintaan suami. Dan bahkan puasa sunnah pun, kalau suami tidak mengizinkan, tidak boleh. Apalagi cuma persoalan makanan. Aduh, gimana sih? Cuma makanan doang kok jadi ribut sih gitu ya. Ikutin aja lah. Bantulah. Apalagi uangnya. Minimal kalau dia minta spaghetti atau apa, minimal dalam bentuk mie instan. Atau gambar. Nih Pak, kasih gambarnya sambil makan nasi. Liatin aja tuh gambar. Ustadz Abi ada yang mau ditambahkan, silakan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Seperti apa yang disampaikan oleh Ustazah Lulu juga Ustaz Maulana, Masya Allah, kekeliruan yang terbesar di depan anak memang, tidak boleh, iya. Tapi kalau untuk menyampaikan sesuatu yang tidak setuju, baiknya disampaikan tapi tetap dengan hikmah. Yang paling enak, bukan berarti keluarga sakinah itu keluarga yang tidak pernah punya masalah. Rasulullah pernah punya masalah, tapi yang paling hebat ketika ada satu permasalahan dalam keluarga itu ada orang ketiga. Rasulullah langsung yang menengahinya adalah Umar bin Khattab. Kadang-kadang Abu Bakar. Jadi seorang wanita mengatakan, Pak, maunya seperti apa dengan baik-baik. Kalau memang maunya bagaimana, seperti apa, silakan dengan baik-baik. Lalu seandainya, oke, kalau kita ini mungkin tidak tahu siapa yang salah siapa yang benar, yuk datang yuk ke Ustadz.
Yuk datang ya ke ulama, datang ke kiai, maka agar bisa selesai dua masalah ini dengan fatwa, dengan nasihat yang benar orang yang alim, yang jauh daripada hasad. Karena kalau sudah salah kepada siapa dia datang, insya Allah salah ke sana-sananya. Innauzubillah, Allah innauzubillah. Ini coba nih calon bapak, nih calon suami mungkin mau Gitu ya. menambahkan boleh juga. Silakan. Kalau di dalam surah An-Nisa akan dijelaskan wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaj'i wadribuhun fa inna ta'anakum fala tabghu alaihinna sabila gitu kan. Dijelaskan bahwasanya kalau misalnya istri sudah melawan, ini sudah melawan nih, melawan yang jelas melawan sudah tidak dibenarkan, Bu. Melawan sudah jelas pasti kita sepakat semua melawan itu tidak dibenarkan. Akan tetapi kalau misalnya dia sudah taat, dia sudah kasih yang apa suami maui, apa yang suami inginkan udah dikasih sama istrinya, janganlah engkau fala tabghu alaihinna sabila. Janganlah engkau para suami mencari-cari kesalahan atasnya. Innallaha kana 'aliyan kabira. Dijelaskan di akhir ayatnya bahwasanya sesungguhnya Allah sajalah yang mampu menentukan bahwa orang ini salah atau enggak salah. Maksudnya apa? Jangan engkau cari-cari kesalahannya istrimu kalau dia sudah berusaha menjadi seorang yang sempurna untukmu. Iya. Jadi istri juga tetap salah walaupun Betul. mau dia bilang selama ini dia udah ngomong baik-baik, tiba-tiba dia ngomel-ngomel meledak-ledak juga salah, Bu. Ya Bu, semuanya ada caranya. Jelas Ibu ya. Ini Masya Allah nih, mumpung saya lagi ada di sini nih. Haikal, ada yang mau ditanya nggak sekalian nih? Nah, Boleh. ini, Mas Fadlan. Fadli. Mirip abisnya. Enak Mirip aja. ya? Iya. Oh. Enggak, sorry, skip. Enggak mau nanya nih. Ini kan ketika udah menikah nih ya. Tugasnya seorang istri itu untuk melayani suami. Oh iya dong. Nah, kalau melayani suami ini, mau tahu ini sebenarnya sejauh apa sih suami itu bisa meminta kepada seorang istri? Oh gitu. Jadi Gitu. suaminya tuh maunya minta, mau dia ngapain gitu ya. Jadi Iya, istrinya sejauh mana gitu? sejauh mana gitu. Apa istrinya mau komplain? Tapi Kenapa kalau nih? misalnya kebanyakan gimana? Kalau kebanyakan minta, suaminya keterlaluan. Makanya tanya yang dulu nih Oh, tanya yang sekarang. dulu. Kan pengen tahu batasannya yang tepat itu Seporsinya seberapa Iya. sih sebenarnya buat Betul. suami ya? Sabar ya Bu ya. Ini Bu dengerin dulu Bu dari yang mengerti nih. Coba silakan Ustadz Maulana, silakan mohon izin. Mohon maaf ya kepada semua laki-laki kalau terlalu banyak keinginannya, lihat-lihat istrinya lagi gendong anak, lagi ayungin anak yang satu disuapin, satu tangannya gendong, satu menyuapin, satu ngayun. Terus ibu langsung datang minta kopi. Lihat, mati berdiri istrinya. Lihat posisinya, jangan pernah menyulitkan istri. Mama kayaknya bocor nih, naik dong. Genteng disuruh baikin. Lihat. Baru sesuatu yang diinginkan itu jangan sampai ada kemaksiatan di dalamnya. Masa istrinya disuruh pergi belanja jauh-jauh tengah malam, belikan aku kopi atau roti. Ih, ndak aman kan? Betul. Ya Allah, harusnya memudahkan istri kayak Ustadz. Luar biasa ya. Ustadz Kalau Abi saya juga. alhamdulillah tidak pernah menyulitkan juga. Iyalah. Karena saya tidak pernah ada pilihan satu jenis makanan saja. Kalau ikan, kalau telur tidak pernah macam-macam. Bener. Kalau itu saja disajikan itu aja. Karena mohon maaf, jangan pernah menyulitkan. Sosok laki-laki yang baik adalah perlakuannya terhadap istrinya, dan istri yang baik yang memberikan sebelum suami meminta. Papa, Aku berikan kepadamu Papa sebelum Papa minta. wanita yang baik bangun sebelum suami bangun. Nanti tidur setelah suami tidur. Wih. Jangan terbalik. Bener Jangan Ibu. terbalik. Ibu bener terbalik. Istrinya, Ibu. suaminya sudah bangun, dia masih bobo. Suaminya belum bobo, dia sudah bobo duluan. Istri yang bagus tidurkan anak. Setelah tidur anak, tidurkan suami. Setelah tidur anak dan suami masih ada yang bangun, tidurkan yang Iya. bangun. Coba sekarang saya mau minta dari sisi wanita dulu. Ustazah dulu silakan Ya dijawab. Rasulullah bersabda khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik jadi antara kalian adalah yang baik terhadap keluarga kalian, dan Rasul pun baik terhadap keluarganya. Jadi beruswahlah kepada Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah menjahit bajunya sendiri ketika memang tidak merepotkan, tidak menyusahkan. Kemudian juga ketika di rumah tidak ada makanan, Sayyidatina Aisyah berkata hanya ada cuka ya Rasul, maka sebaik-baik makanan adalah cuka. Sampai ngomong seperti itu. Subhanallah, insya Allah mudah-mudahan kita melahirkan sakinah, mawaddah, rahmah. Amin. insya Jadi Allah. intinya antara suami dengan istri ini saling pengertian Ya, betul. dan komunikasi yang baik. Ini buat orang-orang yang bertemu baru-baru menikah nih. Jangan maunya laki dipendem aja biar istri gue tebak, atau sebaliknya. Istri gitu suka, udah biarin lah biar suamiku tebak aku mau apa. Akhirnya jadi berantem. Nauzubillah summa nauzubillah gitu. Haikal, tepuk tangan dong buat Haikal. Ini mudah-mudahan tadi semua pertanyaan ini bisa jadi pelajaran buat kita semuanya. Oke, buat jamaah di rumah langsung aja nih sama-sama yuk kita buka Al-Qur'annya. Kita siapkan
pertanyaan kita akan membaca surah Al-Baqarah ayat 95 sampai dengan 96. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Yuk Baca Quran. Untuk itu mohon izin waktunya Ustadz Syam untuk bisa memimpin membaca ayat suci Al-Quran, silakan. Insyaallah. Ibu, sudah siap Bu? Sudah dibuka Al-Qurannya Bu ya? Ayat 95. Walayatamannauhu. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Ikut dulu sadaqallahnya. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah baca ayat 95 dan 96. Insya Allah setelah ini kita akan lanjutkan lagi ayat 97 sampai dengan 98. Makanya jamaah di rumah jangan kemana-mana. Tetap buka Al-Qurannya hanya di Islam itu Indah. Alhamdulillah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih buka Qur'annya ibu-ibu? Insyaallah kita lanjutkan lagi ayat 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله قل من كان عدوا
لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين فإن الله عدو للكافرين صدق الله العظيم Alhamdulillah kita sudah sampai di surah Al-Baqarah ayat 98, gak terasa nih. Kita udah sampai masih di kisahnya Bani Israel. Bani Israel umatnya Nabi Musa yang mana pada awalnya diperintahkan oleh Nabi Musa untuk cari sapi betina, makanya disebut dengan nama surahnya Al-Baqarah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pergi ke Bukit Tursina, Gunung Tursina untuk mengambil Taurat. Ketika Nabi Musa alaihissalam kembali kepada kaumnya, kaumnya sudah kembali musyrik lagi atau tidak menyembah Allah lagi. Kemudian dilanjutkan lagi di sini, man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa huda wa busyra lil mu'minin. Siapa yang menjadikan Jibril menjadi musuhnya? Wah, ini luar biasa orang ini. Jibril jadi musuhnya. Kira-kira ada Bu orang begini, Bu? Jibril menjadi musuhnya gitu. Zaman sekarang ada kira-kira nggak orang yang menjadikan Jibril sebagai musuhnya? Atau misalnya Nabi Muhammad sebagai musuhnya? Ini masih banyak, Bu. Masih banyak. Masih banyak zaman sekarang orang-orang yang mempertanyakan, ini Al-Quran bener nggak sih dari Allah? Ini tapi bukan di kalangan kita orang-orang beriman, bukan di kalangan kita orang-orang Islam. Mudah-mudahan di antara kita tidak ada lagi yang seperti ini. Tapi masih ada orang-orang yang mempertanyakan, apakah benar Al-Quran ini dibawa oleh Jibril atau memang karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dikirain Al-Quran ini adalah karangannya Nabi Muhammad. Kemudian di ayat-ayat sebelumnya disebutkan, wala yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim. Mereka ingin hidup selama-lamanya. Ibu, mau panjang umur, Bu? Mau mati, Bu? Enggak, jadi ibu mau hidup selamanya, Bu? Enggak, ibu maunya apa? Ditanyain mau mati enggak mau, dikasih umur panjang mau, ditanya mau mati enggak mau juga, mau hidup selamanya, Bu? Enggak juga, mau mati, Bu? Enggak juga, ibu maunya apa? Wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alaihim bidzalimin. Ada orang-orang yang ingin hidup selamanya karena dia pikir dunia ini adalah segala-galanya. Kemudian ternyata dengan panjangnya umurnya mereka bertambah dosanya. Kalau orang umur panjang tapi panjang man tala umuruhu wa hasuna amaluhu, inilah yang luar biasa kata Rasulullah. Panjang umurnya, bagus amalannya. Tapi ada orang yang minta panjang umurnya tapi tidak bagus amalannya, tidak ada gunanya hidup di dunia. Tapi Allah sengaja perpanjang umur mereka supaya mereka bertambah kemaksiatannya, bertambah kafir kepada Allah. Allah juga menunggu mereka bertaubat, akan tetapi mereka tidak kembali kepada Allah. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku. Kemudian dijelaskan lagi di ayat-ayat selanjutnya bahwasanya Allah ini yang mengatur usia kita.
Allah lah yang memberikan kita umur, baik itu panjang ataupun pendek. Yang penting di dalamnya banyak amalan-amalan yang bermanfaat bagi kita dan juga bermanfaat bagi orang lain. Shadaqallahul azim. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan dong buat Ustaz Syam. Nih alhamdulillah nih ya. Gak kerasa kita sudah baca sampai 98 nih surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan buat semua yang membacakan dan juga jamaah yang di rumah ikut membaca diberikan Allah Subhanahu wa taala pahala yang luar biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini selanjutnya nih ya, sebelum kita lanjutkan, saya mau kasih kesempatan lagi nih. Kalau tadi suaminya, sekarang istrinya. Istrinya ada yang mau ditanyain? Ada nih. Oh, oke, ada ya. Kayaknya mantep banget jawabnya. Ada nih katanya. Silakan Tantri, Namira. Saya mau nanya Pak Ustadz, Iya. kalau seandainya kan saya seorang perempuan, kan pasti kan akan punya anak dong Betul. ya. Pasti kan fokusnya itu akan ngurusin anak. Jadi kalau misalnya suami nyuruh pasti kayak, ntar dulu aku ngurusin anak gitu kan, pasti akan seperti itu. Oh, suaminya akan di nomor 2 kan gitu. Dari awal udah direncanain nih. Nggak boleh gitu. Oh iya. Ntar dulu suami jangan intervensi. Ini kan makanya aku mau nanya nih sekarang gantian. Ah. Bagaimana cara menyeimbangkan antara ngurus suami sama ngurus anak. Jadi maksudnya suami juga ngerasa, kamu ngurusin anak terus gitu. Karena nggak, jadinya kan makanya ke depannya jadinya nggak enak. Harusnya bagaimana nih ya sebagai istri supaya dua-duanya kebagian, nggak ada yang cemburu nggak gitu ada yang ya. cemburu. Karena banyak nih istri-istri nih, itu kan suruh bikin kopi, bapak bikin repot nih, ntar dulu enak aja. Nggak tahu ya kalau misalnya saya lagi ngurusin anaknya Iya, gitu ya benar. kan. Coba Ustazah dulu deh, silakan dari sisi wanita nih, silakan. Iya, adanya pengertian, adanya pemahaman tentang tugas masing-masing, kemudian dimusyawarahkan, dikomunikasikan, agar sama-sama memahami satu dan yang lainnya, insya Allah. Oh gitu, ini kalau dari versi Ustazah Lulu, carinya dia komunikasi aja ya kan, yang gampang, biar nggak berantem. Coba kalau dari sisi laki-laki nih, silakan Pak Ustadz Maulana. Suami dan istri harus seimbang. Apanya? Agamanya, apalagi ilmunya, usianya, dan penghasilannya. Artinya apa? Penghasilan dan keinginannya ya. Betul, harus Ustaz. seimbang karena nafkah itu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan. Dan kalau ada perhatian seperti ini antara suami dan anak, kalau mau disayang suami, ibu, sayangi yang disayangi suami. Siapa yang disayangi suami? Anaknya. Tapi kalau mau disayangi anak, sayangi yang dihormati anaknya. Siapa itu? Suaminya. Kalau mau tangkap ayam, tangkap induknya, ikut anaknya. Tapi kalau kau tangkap anak ayam, kau dikejar induknya itu. Gitu. Jadi metode-metode ini yang kita bisa terapkan. Ibu kalau mau dicintai sama suami, papa anak kita sudah mandi, sudah kenyang, pintar juara 1 lagi. Nah, jangan anak kita jatuh, yang satu bocor kepalanya, marah-marah itu. Semuanya penderitaan semua. Ustadz Abi silakan, mau ditambahkan, mau izin waktunya. Boleh ditambahkan. Ini bicara masalah istri yang suka nomor 2-kan suami, bagaimana nih kalau udah punya anak? Sebetulnya ini tadi dijadikan komunikasi, tapi harus sadarlah suami kalau anak yang dilahirkan oleh istrinya adalah thamratul mahabbah, buah daripada cinta. Kan itu Rasulullah mengatakan al-auladu thamratul mahabbah, itu adalah buah cinta. Kalau sudah dikatakan buah cinta, maka apa yang dilakukan oleh istri kepada anaknya itu adalah apa yang harus saya lakukan kepada dia. Demi anak, demi anak, demi anak. Jadi banggalah kepada istri yang telaten kepada anaknya. Kenapa? Karena ini adalah thamratul mahabbah, buah cinta dari mereka berdua. Betul tuh, suami jangan cemburuan, anak cemburu gimana sih? Kan baru nanya. Iya benar. Ustaz Syam, ada yang mau ditambahin Belum nggak? terjadi kan? Sebelum terjadi nih. Belajar Ustaz Syam. dulu. Silakan. Nah makanya tadi kata guru kita Ustadz Abi Maki, thamratul mahabbah, berarti kalau misalnya istri lebih cinta kepada anaknya, berarti suaminya nggak mungkin cemburu karena itu buah cinta mereka gitu kan. Nah itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah, bahwasanya Rasulullah juga mengatakan bahwa thamratul mahabbah tadi buah cintanya, berarti kalau istri cinta sama anak berarti otomatis istrinya juga cinta sama suaminya. Iya, jangan salah paham. Jadi buat para suami-suami yang kadang-kadang istrinya itu lebih memperhatikan anaknya, bukan berarti suaminya nggak diperhatiin, justru dia lebih memperhatikan suaminya lewat anaknya. Tapi sekarang kan kalau sudah punya anak, rata-rata istri yang cemburu kepada anaknya. Betul. Sekarang kita Kalau tanya nelpon, dulu. halo. Iya, coba saya Bisa tanya di Pak mana Ustadz ya, coba ya. suaminya? Coba Mana kita tes anaknya? dulu nih, kita tes dulu ya. Kalau anak sakit, istri nggak ngurusin, yang repot siapa? Suami. Nah, bapaknya yang repot kan? Iya. Nah, mau pilih mana? Mau pilih bapaknya repot apa ibunya yang repot? Iya, Bu. Kalau anak sakit, suami jangan panik. Ah. Apalagi menyalahkan istri gara-gara enggak boleh. Iya, Harusnya betul. kita bantu istri.
Karena istri itu stres jadi makanya kalau istri sudah stres, kita juga stres. Yang mana pusing istri. Pusing, apalagi suaminya anaknya sakit, suaminya pingsan. Apalagi suaminya di luar kota, istrinya sendiri. Oh iya. Saya kalau ada Iya, di benar. Jakarta, istri saya bawa dan anak saya ke mertua Ih, saya. Masya Allah. Aman. Ini Masya Allah. Nih, kita lanjutkan lagi ya Bu ya. Jamaah. Ibu kita lanjutkan lagi nih, kita pengen tahu juga, cari tahu nih, tergolong apakah sih sebenarnya seorang suami yang terlalu pemilih sehingga merepotkan istri? Mau tahu Bu? Mau tahu aja, mau tahu banget. Mau tahu banget, jamaah di rumah juga pasti mau tahu banget. Kalau gitu langsung aja berikan tepuk tangan buat Ustadz Abi Maki. Silakan Pak Ustadz, mohon izin waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya sebelum kita sampaikan tentang tergolong kemana suami apabila memang subhanallah merepotkan istri, ingin itu, ingin ini, golongannya kemana kira-kira ya? Ingin disampaikan jadinya seorang suami bagi wanita itu sudah sangat jelas sekali digambarkan berbagai macam penafsiran para alim ulama, tapi ternyata yang cukup indah sesuai dengan apa yang kita bahas pada pagi hari ini. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ada kata-kata semua sudah hafal ayat ini, semua sudah familiar ayat ini dengan mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dikatakan qawwam ini cukup artinya luar biasa, tapi ternyata para alim ulama banyak menafsirkan mengatakan taujihuha wa riayatuha. Kalau Dr. Zakir Naik yang baru saja datang ke Indonesia, beliau mengatakan kata-kata yang disebut dengan qawwam adalah penjaga, pelindung, penjaga dari fisiknya, penjaga, pelindung daripada fisiknya, daripada keringatnya, daripada senyumannya, dijaga riayatuha. Begitu dia menikah dengan seorang suami, bagaimana bahagianya, maka Anda wahai laki-laki qawwam, tolong jaga senyuman istri itu sampai kapanpun. Itu adalah qawwam. Iya, ketika seorang wanita menikah dengan suaminya, kebahagiaan itu milik dia sendiri seolah-olah. Semuanya rasa-rasanya tidak ada yang paling bahagia di dunia kecuali istrinya. Maka suami qawwam, gimana caranya menetapkan, mengokohkan, menjaga kebahagiaan yang ada di dalam istri ini selama-lamanya. Itu makna qawwam. Iya, qawwam. Maka Rasulullah SAW paling pandai. Rasulullah SAW cara untuk menjadikan qawwam buat dirinya, apa yang dia lakukan? Punten, muda'abah, muzahamah, Masya Allah, bercanda. Bukan hanya bercanda, tapi mendengarkan cerita-cerita yang disampaikan oleh Siti Aisyah. Punten, tidak akan disampaikan di sini secara panjang, namun tolong lihat saja, pemirsa dimanapun berada, ayahanda bunda, lihat pulang ke rumah nanti ada hadis yang judulnya Abu Zar'in. Iya, dalam kisah Abu Zar'in ini, bayangkan saja di dalam Sahih Bukhari itu 2 lembar setengah. Kalau 2 lembar setengah dibacakan kira-kira perlu waktu mungkin 20 menitan. Dan ini cerita daripada Siti Aisyah. Rasulullah baru datang, ya Rasulullah saya punya cerita. Cerita apa? Diceritakan sampai setengah jam. Rasulullah konsentrasi, matanya, telinganya, Masya Allah, dan menyambut ucapan-ucapan disampaikan Siti Aisyah. Kenapa? Karena qawwam. Iya, dikatakan qawwam maknanya adalah tolong jaga. Tolong jaga. Nyambung, bukan hanya asal didengar, bukan hanya sangat dipandang, tapi interaksi dengan istri itu luar biasa. Saya lanjutkan, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ternyata Rasulullah SAW kalau dilihat dari kenyataan yang ada, untuk melihat orang atau seorang laki-laki yang banyak keinginannya, merepotkan, berarti dia tidak amanah untuk qawwam tersebut. Iya, Rasulullah tidak menjadikan istrinya di telunjuknya. Rasulullah tidak dijadikan istrinya berada di ujung lidahnya. Ma itu, ma ini, ma itu. Tidak. Bahkan di pertemuan-pertemuan yang lalu kita pernah membahas Rasulullah itu apa? Terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah. Nyapu biasa, mencuci biasa, menambal yang menjahit biasa, bahkan ngesol sepatu biasa. Itu dilakukan Rasulullah SAW. Kenapa? Beliau adalah qawwam. Kalau diartikan ini, makna qawwam itu sangat luar biasa. Punten. Rasulullah SAW pernah satu hari diajak, ya Rasulullah, Siti Aisyah, aku ingin nonton dong. Nonton apa? Nonton balap kuda. Lalu Rasulullah mengatakan, ayo sekarang. Maka karena penuh yang nontonnya, Siti Aisyah agak sedikit digendong, dan kepala Siti Aisyah pipinya nempel di pipi Rasulullah. Jadi bertempelan begini, nempel. Sudah selesai. Rasulullah mengatakan, sudah selesai Aisyah? Belum ya Rasulullah. Rasulullah masih mengerti, karena belum selesai pertandingannya.
Beberapa saat sudah selesai, ya Aisyah, belum ya Rasulullah. Oke, masih menunggu Rasulullah. Begitu sudah tidak ada lagi lomba, tidak lagi pertandingan, sudah selesai Aisyah, belum ya Rasulullah. Lalu Rasul bertanya, kan pertandingannya sudah selesai. Siti Aisyah menjawab, siapa yang nonton pertandingan? Lalu engkau dari tadi di sini ngapain? Aku melihat orang-orang yang cemburu melihat kemesraan kita ya Rasulullah. Masya Allah. Jadi dia lihat, dia kasihan cemburu. Kasihan gak begini sama istrinya. Subhanallah. Jadi Siti Aisyah duduk itu bukan melihat balapan. Dia hanya melihat, dia kasihan, dia kasihan, dia kasihan. Siapa lagi ya Rasulullah? Coba subhanallah. Kenapa? Karena interaksi ataupun yang namanya Rasulullah sangat membahagiakan istrinya karena qawwam. Ini yang paling indah. Bahkan punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Beberapa hal Rasulullah SAW lagi capek pun, habis perang, baru datang perang, biasa istri menjemput. Dari perbatasan ada pengumuman Rasulullah bersama pasukannya datang, maka langsung Siti Aisyah datang. Tiba-tiba apa? Rasulullah turun dengan matan, Aisyah, mau kita lomba balap lari sampai ke rumah? Masya Allah, itulah Rasulullah SAW bagaimana cara untuk menghangatkan hubungan antara Rasulullah dan Siti Aisyah. Masya Allah, ini kita harus belajar ya. Jazakallah Ustadz, Masya Allah luar biasa nih. Ini buat semua laki-laki yang ada di rumah nih, juga yang lagi nonton nih, itu kemesraan seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau istri cerita nih, saya juga pelajaran buat saya nih. Istri curhat, kadang-kadang saya sambil ngomong, iya, saya megang handphone. Besok-besok nggak boleh, harus tatap-tatapan. Masya Allah, ini buat jamaah yang di rumah nih. Iya Pak Ustadz. Saya kalau makan sepiring berdua. Oh ya Allah. Habis piring saya selesai, baru istri pakai piring saya. Karena supaya hemat nyuci piring. Bisa aja Ustadz. Ini buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita masih akan mendengarkan tausiah dari Ustazah Lulu tentang kerugian suami yang terlalu pemilih sehingga merepotkan istri. Dan juga masih ada tausiah dari Ustadz Abi Maki tentang cara agar terhindar dari sifat pemilih yang merepotkan istri. Tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang benar-benar ketika dalam keluarga menjadi baiti jannati, rumahku, syurgaku. Subhanallah, sebenarnya sudah jelas sekali bahwa kita harus taat kepada suami. Bahkan Rasulullah bersabda, seandainya manusia diperintahkan untuk bersujud kepada manusia, maka diperintahkan istri bersujud kepada suami. Artinya apa? Kita taat kepada suami. Dalam artian insya Allah mudah-mudahan kita masuk dalam syurganya Allah melalui pintu manapun, yakni salah satunya taat kepada suami. Tapi maaf, ketika suami pilih-pilih bahkan berlebihan menyusahkan istri, ada kerugiannya. Yang pertama, rumah tangga menjadi tidak harmonis. Karena kenapa? Istri ingin rasa nyaman, istri ingin bimbingan, istri bahkan ingin dinasehati dengan cara yang baik, yang pelan-pelan. Maaf, ketika kita dinasehati dengan cara yang kasar, maka tidak akan masuk kepada istri. Seharusnya apa? Memang begitu, seharus berulang-ulang kemudian dengan cara yang baik. Jadi tidak harmonis ketika kita senantiasa memilih bahkan berlebihan. Kemudian apa? Kondisi psikis, terutama kondisi psikis istri. Terbebani, ada rasa cemas, gelisah, bahkan sedih yang berlebihan. Kenapa? Karena memang suami yang senantiasa menuntut yang lebih, kemudian memilih bahkan kita sudah memberikan yang terbaik, tapi ketika tidak ada rasa syukur, kondisi psikis pun akan tidak nyaman. Kemudian apalagi tidak adanya role model, bahwa suami riayah yang tadi dikatakan oleh Ustadz Abi Maki, subhanallah, sebagai pemimpin seharusnya memang memberikan rasa nyaman, seharusnya mendengar, berbicara dengan cara yang baik, bagaimana menjadi sosok yang diidamkan, suami yang diidamkan, ada role model di sana. Kemudian apa? Pengaruh terhadap anak.
ketika terjadi bahkan sampai adanya cekcok, bicaranya tidak baik, kemudian di hadapan anak-anak, ini tidak bagus dampak efek anak-anaknya. Kenapa? Karena mereka masanya meniru, mereka masa imitasi, eksplor. Bahkan ketika 0 sampai 7 tahun di sana anak-anak usianya memang meniru. Kemudian 7 sampai 14 tahun di mana mereka disiplin. Ketika melihat orang tuanya, oh seperti itu ya ayah aku. Nanti menjadikan bekal mereka untuk memperlakukan istrinya kelak seperti itu. Na'udzubillah min zalik. Dan seharusnya usia 14 sampai 21 tahun yakni bersahabat dengan orang tua. Khususnya ayah ketika punya anak laki-laki maka bersahabatnya dengan ayah. Ayah menjadi role model untuk mereka. Personal identification, personal, pribadi yang diidentifikasikan untuk anak-anak. Kemudian apalagi resiko perpisahan. Kenapa tidak nyaman? Kenapa selalu ada cekcok? Kenapa kok selalu disalahkan? Maka khawatir ini yang menyebabkan perpisahan atau perceraian. Karena suami sudah tidak nyaman, istri tidak nyaman, kemudian selalu adanya perkelahian. Na'udzubillah min zalik. Resiko kematian. Loh, kok bisa ada resiko kematian? Ini terhubung kepada psikisnya, lahir dan batinnya. Ternyata ketika kita senantiasa terus ditekan, maka akan depresi, akan stres, kemudian kurang tidur, terus difikirkan itu hal-hal yang menjadi salah buat kita, selalu disalahkan, akhirnya menimbulkan penyakit dan penyakit tersebut mengarah kepada kematian. Na'udzubillah min. Daun saga dibelah 4, semoga bermanfaat. Masya Allah, jazakillah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Keindahan apabila keluarga ini menjadikan keluarga sakinah. Tapi sebagai ikhtitam atau kesimpulan yang ingin disampaikan, ternyata mathalul a'la, contoh yang paling tinggi itu pastinya adalah di pribadi Rasulullah SAW. Walau bagaimanapun, Rasulullah itu nggak ribet. Kalau pulang dari masjid datang ke rumah, ke Siti Aisyah atau kepada siapa saja, beliau katakan, halaki min ta'am, apakah kamu punya makan? Nggak ada ya Rasulullah, idzan asum, kalau gitu saya akan puasa. Enak begitu ya, kalau ada suami datang sama ibu, mana ada makanan? Nggak ada, ya udah aku puasa deh. Masya Allah. Besok lagi datang, nggak udah aku puasa lah. Suatu saat ini tadi sudah disimak sama-sama kisah-kisah yang indah seperti ini. Begitu kenyataan yang indah Rasulullah, Siti Aisyah, waduh nanti Rasulullah datang lagi masa puasa terus. Maka Siti Aisyah sebelum ditanya ada punya makanan, dia muter ke istri-istri Rasulullah dan akhirnya mendapatkan roti kering. Lalu setelah itu nggak ada lagi lauknya apa, ternyata cuma ada khal itu yang dibilang cuka tadi. Ustazah Lulu mengatakan cuka. Setelah itu begitu datang dengan ucapan kata-katanya, alaki min ta'am, kamu punya makan? Ada ya Rasulullah, apa? Ini roti, kering rotinya. Lauknya apa? Ini ada apa? Cuka. Setelah itu Rasulullah mengatakan, langsung dicelupkan sambil memandang Siti Aisyah. Dia dengan gaya sangat mesra dengan mata, ni'matul udumul khal, kata-katanya, paling enak di dunia yang namanya lauk itu adalah cuka. Ya Allah, demi membanggakan mengangkat derajat seorang wanita, ni'matul udumul khal, sampai berulang-ulang, ni'matul udumul khal, aduh ni'matul udumul khal, sampai semua para sahabat pada waktu itu harus ada cuka di rumahnya. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan kata-kata itu. Masya Allah. Kadang-kadang punya keinginan berlebihan. Abdurrahman bin Auf, kalau diberikan lauk lebih daripada satu, marah. Dengan mengatakan, untuk siapa satu lagi? Ya untuk engkau. Aku cuma satu pilihan. Apakah engkau akan memberikan aku makan bersama setan? Kalau aku ngambil yang ini untuk siapa? Pasti setan berada di sampingku. Sekarang berikan kepada orang yang tidak punya makanan. Masya Allah. Ini kadang-kadang kita kalau mau makan cuma satu mah, cuma dua mah, cuma tiga mah. Masya Allah, itu dan Rasulullah satu adalah satu. Masya Allah, itu keindahan yang dilakukannya. Punten, untuk lebih tahu lagi, ternyata Rasulullah ini sangat berakhlak kepada istri yang luar biasa. Simak dan camkan baik-baik kata-kata ini. Wanita bisa bertahan dengan suami karena ekonomi suami lagi jatuh, bisa bertahan wanita. Istri bisa bertahan karena suami misalnya tidak punya pekerjaan, masih bisa bertahan, lagi cari. Bahkan wanita bisa bertahan kalau misalnya punya suami wajahnya kurang. Punten bahasanya. kurang bagaimana gitu ya. Tapi punten, wanita tidak bisa bertahan ketika memiliki suami yang akhlaknya buruk.
nggak bisa bertahan. Nggak bisa bertahan. Kalau mengatakan, kok kamu betah sih sama suami, kan suami kamu lihat nggak ada kerjaan, bisa bertahan. Kok kamu bisa betah sih sama suami, padahal suami kamu itu gajinya kurang, bisa bertahan. Oh, kamu betah sama suami padahal lihat ada yang lebih ganteng daripada suamimu, itu di samping kiri kananmu itu semua pada ganteng-ganteng, bisa bertahan. Tapi kalau suami sudah tidak berakhlak, wanita tidak bisa bertahan. Maka tolong pertahankan akhlak yang mulia, karena sesungguhnya akhlak yang terindah ini adalah dimiliki oleh Rasulullah, dan kita contoh, oh ternyata Rasulullah seperti ini. Cuma sayang, berapa banyak orang yang tahu kepada Rasulullah, banyak orang yang tidak tahu terhadap Rasulullah. Maka sudah saatnya hari ini semua uswah itu ada di Rasulullah. Bagaimana Rasulullah menegur, bagaimana Rasulullah bercanda, bagaimana Rasulullah memperingatinya, bagaimana Rasulullah menyampaikan Allahu Akbar. Bahkan satu kalimat yang ada, Rasulullah selalu mengatakan, apapun yang termanis, yang terpahit di dunia ini, apabila diminum atau dimakan, manisnya ada di wajahmu, wahai istriku. Masya Allah. Itu kata-kata yang selalu diucapkannya. Allah, hari ini Akbar, ya suami-suami dapat pembelajaran. Betul, ya. betul. Tepuk tangan lu dong Bu. Ini Masya Allah luar biasa nih tema kita hari ini. Mungkin langsung aja kita ambil hikmah dari pertemuan kita hari ini, atau kesimpulan nih Bu. Ustaz silakan. Buat semua suami dimanapun berada, termasuk kami yang ada di sini, ketahuilah, silakan Anda memilih, tapi harus memiliki 6 perkara ini. Apa itu? Kalau mau memilih, silakan Anda soleh dan taat kepada Allah. Karena ketika orang soleh dan taat kepada Allah, ketika pilihannya tidak sesuai dengan harapannya, dia akan bersabar. Dan jikalau dia mendapatkan pilihan yang sesuai dengan keinginannya, makanan yang sesuai dengan keinginannya, maka dia bersyukur. Kemudian yang kedua, apa yang harus disiapkan? Silakan Anda memilih, tapi ketahuilah pandai-pandai juga memberi nafkah. Ketahuilah, jangan cuma minta mau beli ini, baru tidak ada uangnya. Betul tidak, Bu? Betul. Dan yang ketiga, ketahuilah mendidik istri luar biasa. Silakan memilih-milih, tapi ketahuilah dalam unsur mendidiknya ada di situ. Masya Allah. Yang keempat, usahakan bimbinglah istri. Aku mau ini. Mau apa? Ngomong, mau ini, tapi tidak disebutin. Disebutin lalu di mana dibelinya? Nggak tahu. Pusing istrinya. Betul, jadi betul. mau apa? Benar. Dan yang kelima, usahakan suami yang baik itu kalau mau memilih, bersabarlah kalau tidak sesuai. Dan yang keenam, ketahuilah selain tadi apa tadi yang pertama? Soleh, kemudian punya memberi, ketiga adalah mendidik, kemudian yang keempat membimbing, usahakan bersabar, dan yang terakhir adalah doakan istri. Amin, Masya Allah luar biasa. Haikal boleh sama-sama, Namira boleh sama-sama ke depan sini. Nah ini luar biasa nih. Terima kasih banyak ya udah hadir di Islam itu Indah. Mudah-mudahan bisa dapat pelajaran buat semua nih, terutama laki-laki yang ada di sini dan juga yang ada di rumah, dan ibu-ibu juga bisa ngingetin suaminya Bu ya. Terima kasih banyak buat semua ibu-ibu, tepuk tangan dulu dong. Ini buat jamaah yang di rumah nih, kita kasih kesempatan juga yang punya grup kosidahan yang mau tampil di Islam itu Indah, boleh tinggal daftar aja maksimal 12 orang, kirim videonya ke email kita di islamituindah@transtv.co.id. Insya Allah kita ketemu lagi besok. Akhirnya saya Fadli mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.